Malam hari, jalan kota yang sepi. Rania, seorang ibu hamil muda, duduk di trotoar sambil menangis. Pakaiannya kumal, perutnya sudah besar. 3 bulan lagi anaknya akan lahir. Dia tampak lelah dan tertekan dengan kehidupan. Hidupku kenapa begini banget ya? Dari dulu gak pernah ngerasain yang enak-enak. Suami pergi entah kemana, gak ada duit juga. Padahal anak mau lahir. Dan sekarang malah luntang-lantung begini. Aduh. Selamat malam Nona Rania, maaf mengganggu. Kamu siapa? Mau apa? Kenapa kamu tahu namaku? Tenang Nona, saya kesini cuma mau membantu. Saya bukan orang jahat. Membantu gimana ya? Saya tahu, Nona sedang kesulitan cari biaya lahiran kan? Saya juga tahu suami Nona kabur. Siapa kamu sebenarnya? Anggap saja aku dari dinas sosial. Kalau Nona mau punya banyak uang, saya tunggu di stasiun kereta dalam 1 jam. Ini penipuan kan? Saya udah kenyang mas ditipu terus. Tolong dong jangan jahatin saya lagi. Udah capek mas. Saya hanya ingin membantu. Tapi kalau Nona merasa ini penipuan, itu terserah Nona. Saya permisi dulu. Ingat, 1 jam lagi di stasiun kereta. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Keesokan harinya, di lapangan Squid Game. Aduh, kenapa kepalaku pusing banget ya? Di mana ini? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Hei, kamu nggak apa-apa? Jangan panik. Kita di sini cuma main game. Game? Maksudnya? Kita bakal main beberapa game dan yang menang bakalan dapat uang 456 miliar. 456 miliar? Kamu serius? Aku nggak paham. Aku tahu kok. Kamu kesini karena lagi butuh duit kan? Kita semua di sini sama-sama pengen keluar dari kemiskinan. Kita di sini ngadu nasib sama hal yang nggak pasti. Tapi aku milih buat percaya aja. Udah hopeless rasanya. Dan aku yakin kamu juga gitu kan? Kamu bener. Aku udah putus asa. Oh ya, kenalin. Aku Rafli. Aku Rania. Kamu harus hati-hati ya. Nanti bayi kamu kenapa-kenapa. Makasih ya udah perhatian. Tapi aku bisa kok. Selamat datang di permainan pertama. Permainan ini bernama lampu merah. Lampu hijau, tujuan kalian adalah sampai ke garis finish tanpa bergerak saat lampu merah menyala. Yang melanggar aturan akan dieliminasi. Gampang banget ini mah cuma lari-lari doang kan? Pasti bisa, udah biasa main ginian gua dari orok. Kelihatannya sih emang gampang. Wih, ada Bumil nih. Woi, ngapain ikut acara ginian? Ditinggal suami ya? Atau hamil duluan? Aduh, aib banget gak sih? Terus cowoknya gak mau tanggung jawab gitu? Atau kamu lonte ya? Kasian banget sih. Emang kenapa sih? Hakku dong mau ikutan atau enggak. Kita di sini tuh senasib. Sama-sama nggak punya duit tahu. Aduh, jadi maksud kamu aku salah yang ngomong gitu? Padahal aku tuh peduli loh sama kamu dan juga baby harammu itu. Iya kan Rafli ganteng? Udah deh, ngapain sih pada ribut? Mending fokus ke permainan aja. Lo mending diem aja deh. Ih, kamu kok gitu ke aku? Mulut comberan bisa diem gak? Kuping gue panas nih dengerin lu ngomong mulu. Idih, lagian gak ada tuh yang ngajakin lo ngomong. Gak ngajak, tapi suara sember lu tuh kedengeran sama semua orang anjir. Diam. Ini udah mulai. Permainan akan dimulai dalam hitungan mundur. Waktu kalian mulai bergerak hanya saat lampu hijau menyala. Lampu hijau. Semua pemain mulai bergerak. Rania, meski perutnya terasa berat, berusaha mengikuti langkah orang-orang di sekitarnya. Rafli berjalan di sampingnya, memberikan rasa aman. Gugun tampak berlari dengan semangat, sementara Mini menatap Rafli dengan penuh harapan. Lampu merah. Beberapa orang yang tidak dapat berhenti tepat waktu, langsung ditembak oleh penjaga. Suara tembakan menggema di seluruh aula, menambah ketegangan di udara. Allah Akbar, la ilaha illallah. Mereka ditembak. Gimana ini ya ampun. Sialan, ternyata gosipnya bener. Gosip apaan bro? Yang bakalan selamat dari game ini cuma 1 orang, sisanya mati. Anjrit lah, mending gue balik aja kalau gitu. Gak akan bisa. Kita itu di pulau terpencil dan dijagain sama pasukan bersenjata. Mustahil kita bisa kabur dari sini. Aduh, gimana dong? Aku nggak boleh mati. Aku harus keluar dari sini dan juga besarin anakku. Pada banyak bacot deh. Makanya udah tahu lagi hamil, ngapain juga ikut ke sini? Dasar lu beban. Tenang aja Rania, aku bakal bantu kamu sebisaku.
Kamu cuma perlu ngikutin arahanku, oke? Oh shit man, si ganteng malah lebih perhatian ke ibu hamil itu. Fuck kata gue teh. Lampu hijau. Rania terus berjalan, meski kakinya terasa berat. Beberapa kali dia hampir jatuh, tapi Rafli selalu ada di sisi untuk menolong. Tembakan terus terdengar, memecah kesunyian. Aduh, aku udah gak kuat. Perutku sakit. Kamu bisa, Rania. Sedikit lagi, ayo. Lampu merah. Semua berhenti, kecuali beberapa orang yang berlari terlalu cepat. Mereka langsung dieliminasi, jatuh ke tanah dengan suara keras. Selamat kepada semua pemain yang berhasil mencapai garis finish. Kalian aman untuk saat ini. Rafli, aku, makasih ya udah bantuin aku. Kamu juga hebat kok, bisa bertahan walaupun kondisi kamu lagi hamil. Aku salut. Ya Allah, seru juga nih anjir. Tapi ngeri-ngeri sedep sih kalau ketembak tadi. Gila. Setelah berhasil melewati permainan pertama, para peserta kini berada di sebuah ruangan baru yang lebih kecil. Suasana di ruangan ini sangat tegang, dengan lantai kaca yang tampaknya tidak stabil dan tinggi, menghadap ke jurang yang mengerikan. Di depan mereka, terdapat 2 barisan jembatan kaca yang masing-masing terdiri dari beberapa papan kaca. Pemandu game, yang suaranya tetap tidak terlihat, mulai memberikan instruksi baru. Selamat datang di permainan kedua. Permainan ini disebut jembatan kaca. Di hadapan kalian ada 2 jalur jembatan kaca. Setiap papan kaca dapat pecah atau tidak. Kalian harus memilih jalur yang benar untuk sampai ke ujung. Jika kalian memilih papan yang salah, kalian akan jatuh dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ini lebih gila dari yang pertama. Jadi kita harus nebak jalur yang aman. Bener, kita harus hati-hati banget. Ini beneran hoki-hokian. Berdoa aja deh, lo pada. Gua nggak hafal doa apapun lagi. Tuh kan makanya kalau disuruh ngaji sama emak lo tuh nurut. Lu tahu apa lu soal gua? Dulu gua pernah ikutan lomba azan, tahu nggak? Ya karena udah lama aja, jadi gua lupa baca-bacaan doa gitu. Gini-gini gua masih sholat Jumat. Baca doa kan bebas, Gun. Gak mesti doa-doa yang kita hafalin waktu kecil. Nah ini baru bijak, nggak kayak si Pikmi itu banyak bacot banget. Heh, maksud lo tuh ngomong kayak gitu apa? Siapa yang pick me? Hah? Ya lo yang Pikmi, makanya ngaca. Udah, Gun, udah. Mending kita fokus ke gamenya dulu ya. Rania bener, kita mending fokus ke gamenya aja. Gak ada gunanya ribut di sini. Kita tuh harusnya kerja sama. Sesama orang miskin jangan saling merendahkan. Ya ampun, kata-kata kamu keren banget, Rafli. Aku jadi makin suka deh sama kamu. Udah mau mulai nih. Permainan dimulai. Kalian harus bergerak satu persatu. Pemain pertama yang memilih papan yang aman akan memberi petunjuk untuk pemain berikutnya. Pokoknya gue duluan sama Rafli, kalian ikutin, oke? Gun, kamu yakin? Udah tenang aja, gue pasti selamat kok. Kalau salah ya gue mati. Tapi yang penting gue berani kok. Rafli, pegangin tanganku dong. Gugun dan Rafli melangkah dengan penuh semangat ke papan pertama, seolah tanpa rasa takut. Namun, saat kakinya menjejak papan kaca pertama, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dan papan itu pecah. Gugun terjatuh dengan cepat ke bawah, menghilang dalam kegelapan. Suara teriakan Gugun meredup saat dia jatuh ke jurang yang tak terlihat. Ruangan itu kembali sunyi. Duh, gimana dong? Gugun mati ini. Waduh, itu beneran mati ya? Bagus deh. Kok bagus sih? Ya bagus, dia tuh emang pantas mati tau. Miskin kan harus mati, apalagi miskin kayak dia. Ya ampun, kamu kok kayak gak punya hati gitu sih, Min? Dia itu teman kita. Hah? Teman? OMG, gak sudi ya gue punya teman kayak dia. Dengan langkah yang lebih hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan di atas jembatan kaca yang menantang. Keputusan setiap langkah adalah hidup atau mati. Semua peserta tahu betapa berbahayanya permainan ini dan semakin jelas bahwa tidak semua orang akan selamat. Selamat datang di permainan ketiga, lompat tali. Di depan kalian ada tali besar yang berputar. Tali tersebut akan bergerak semakin cepat dan kalian harus menghindarinya. Setiap kali kalian gagal melewati tali, kalian akan terlempar keluar lapangan. Please deh, tutup mulut lo. Ini permainan hidup dan mati. Fokus, jangan malah pada berantem. Rania,
Aku juga paham perasaan kamu. Aku ngerasa sedih juga tiap ada yang mati. Tapi kita yang masih hidup harus bertahan sampai akhir. Iya, Rafli. Setelah beberapa saat, para peserta mulai menyadari bahwa mereka harus benar-benar fokus. Tali besar yang berputar semakin cepat, dan setiap detik sangat berarti. Untungnya, mereka bertiga mampu melewati game tersebut dengan baik, walaupun Mini terus-terusan mengganggu ketenangan Rania. Selamat, kalian berhasil melewati permainan ketiga. Permainan selanjutnya akan dimulai. Setelah berhasil melewati permainan lompat tali, hanya beberapa peserta yang tersisa. Rania, Rafli, Mini, dan beberapa peserta lainnya. Mereka dibawa ke ruangan lain yang lebih gelap. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan beberapa dadu besar dan lampu-lampu yang berkedip-kedip aneh. Pemandu game muncul, memberikan instruksi terakhir sebelum permainan dimulai. Selamat datang di permainan keempat, dadu ajaib. Di atas meja ini, terdapat beberapa dadu besar. Kalian harus melempar dadu sesuai giliran dan mendapatkan angka tertentu untuk bertahan. Angka yang tepat akan membuat kalian bertahan dalam permainan, tetapi jika kalian mendapatkan angka yang salah, kalian akan langsung terlempar dari permainan. Ini kita harus lompat tepat waktu. Tali itu bisa nabrak kita nggak ya? Iya, kita harus menghindar dari tali itu. Kalau enggak, kita bisa kena sabet. Tapi kita nggak boleh buru-buru juga. Yang penting itu ritme. Jangan sampai gerusa-gerusu. Ini mah gampang, kayak lompat tali biasa aja. Bedanya talinya gede. Udah deh, jangan cemen lo ya Rania. Mana manja-manja mulu di depan Rafli. Makanya kalau hamil tuh tahu diri. Ngapain kamu ikut-ikutan kesini, hah? Terserah kamu deh. Rafli, mending kita pegangan tangan deh, biar bisa lompat bareng-bareng. Oke, kali ini aku setuju. Lo pegang tangan gua pegang tangan Rania. Tiap kali ada aba-aba, kita harus lompat. Oke? Ih, kenapa harus ngajakin ibu hamil ini sih? Sebel banget deh. Ya kalau nggak mau ya udah. Kamu mah. Semua peserta, silakan pilih dadu kalian dan lempar sesuai giliran. Ingat, hasil lemparan akan menentukan nasib kalian. Rania, Rafli, dan Mini menatap dadu besar yang ada di atas meja. Masing-masing merasa cemas, namun mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk bertahan. Jadi kita harus lempar dadu. Tapi gimana kalau kita dapat angka yang salah? Kamu budek ya? Kalau angkanya salah ya mati lah. Makanya dengerin. Emangnya hamil tuh bikin pendengaran kamu rusak gitu ya? Jangan gitu Mini. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, mending diem aja deh. Iya ya. Alhamdulillah masih ada yang belain aku di sini. Kalau enggak, aku mungkin udah jambak cewek pick me itu. Masing-masing peserta giliran melempar dadu. Rania melempar dadu pertama. Dadu itu berguling di atas meja dan berhenti pada angka ke-6. Tiba-tiba, suara klakson keras terdengar dan dadu yang Rania lempar menyala dengan warna hijau terang. Angka 6 diterima. Peserta bertahan. Aku berhasil. Aku dapat angka yang benar. Oke, sekarang giliranku. Rafli melempar dadu dengan gerakan mantap. Dadu itu berguling di meja, tetapi saat berhenti, angka yang muncul adalah kedua. Suara klakson berbunyi lagi, namun kali ini dadu yang dilempar Rafli menyala dengan warna hijau, yang berarti dia berhasil. Angka 2 diterima. Peserta bertahan. Yeay, berhasil! Kok pada bener sih? Gimana kalau aku gak dapet angka yang benar? Duh, kok jadi serem gini ya? Mini akhirnya mengambil dadu besar dan melemparnya dengan sedikit ragu. Dadu itu berguling sangat lama dan berhenti pada angka ketiga. Namun, suara klakson terdengar sangat keras dan dadu itu mulai menyala dengan warna merah terang. Angka 3 salah. Peserta gugur. Aku gagal! Please, jangan tebak aku dulu! Aku belum mau mati! Anda sudah didiskualifikasi. Please, aku mohon! Aku masih butuh hadiahnya buat bayar hutang, woi! Silakan para petugas tembak semua peserta yang gagal. Mini gagal. It's okay, kita tinggal berdua. Lebih baik kita bagi dua aja hadiahnya. Nggak perlu lanjut sampai final. Emang bisa gitu? Harusnya bisa, Ran. Setiap game selesai, peserta boleh menentukan mau lanjut atau tidak. Permainan berlanjut.
Tersisa 2 peserta. Interupsi. Karena tinggal berdua, kami ingin berhenti di game ini. Tenang aja, memangnya game ini punya nenek lo? Di peraturan, peserta hanya boleh mengajukan berhenti sebelum babak final. Artinya, permintaan Anda ditolak. Terus gimana dong Rafli? Masa kita harus saling bunuh? Kalau gitu, aku yang ngalah aja. Biar kamu bisa menang dan keluar dari sini. Kamu lebih layak, Rania. Aku nggak mau. Kita harus keluar bareng-bareng. Gak apa-apa. Lagian, aku juga udah bosen hidup. Aku kesini sebenarnya bukan karena pengen uang. Aku cuma udah gak tahu lagi harus ngapain. Aku udah lama menyerah sama hidupku. Sementara kamu masih harus membesarkan bayi itu. Kamu harus bertahan hidup, Rania. Tapi... It's okay. Kamu gak perlu merasa bersalah. Ini keputusanku. Hei petugas, aku menyerah. Rafli, tunggu Rafli. Selamat kepada saudari Rania. Anda adalah pemenang Squid Game yang ke-124. Anda berhak mendapatkan uang senilai 456 miliar rupiah. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam game ini. Rania berjalan keluar dari aren permainan dengan langkah yang lambat. Di luar, dunia tampak sepi dan gelap. Namun, dia tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah semua ini. Keputusan, keberuntungan, dan ketahanan akhirnya membawa dia menjadi pemenang, meskipun banyak pengorbanan yang harus dilakukan.